tahun 2020. Nah, untuk memenuhi tugas saya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik pendidikan. Di mana sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih statistik pendidikan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian statistik yaitu kumpulan bahan keterangan data yang berwujud angka, data kuantitatif maupun kualitatif. Namun, seiring berkembangnya zaman atau waktu, maka pengertian statistik ini berubah menjadi berwujud angka, namun hanya berupa data kuantitatif, di mana yang sebelumnya itu berwujud angka kuantitatif dan kualitatif, tetapi saat ini hanya berkhusus pada kuantitatif saja. Namun, untuk pengertian statistik pendidikan yaitu ilmu yang membahas tentang perkembangan prinsip-prinsip, metode, ataupun prosedur yang perlu ditempuh atau diraih dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, maupun penganalisaan. Nah, setelah pengertian, statistik juga ini memiliki manfaat dan kegunaan loh. Yang pertama sebagai komunikasi, di mana dapat menghubungkan beberapa pihak agar menghasilkan data statistik. Juga berupa analisis statistik sehingga beberapa pihak tersebut dapat mengambil keputusan melalui informasi-informasi tersebut. Yang kedua yaitu sebagai deskripsi, di mana deskripsi di sini merupakan penyajian data dan mengilustrasikan data. Misalnya mengukur tingkat kelulusan siswa, laporan keuangan, tingkat inflasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu regresi, di mana dapat meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya. Juga dapat menyaring gejala-gejala yang akan datang. Yang keempat yaitu sebagai korelasi, di mana untuk mencapai kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu komparasi, dengan membandingkan data 2 kelompok, 3 kelompok, ataupun lebih. Nah, setelah manfaat dan kegunaan, statistik ini juga memiliki karakteristik, di mana yang pertama yaitu statistik yang bekerja dengan angka. Namun ada juga angka statistik sebagai jumlah dan ada pula angka statistik sebagai nilai, di mana angka statistik sebagai jumlah ini atau frekuensi ini juga diartikan sebagai data statistik adalah data kuantitatif. Namun jika angka statistik sebagai nilai yang mempunyai arti, maka ini disebut dengan data kualitatif. Angka statistik sebagai nilai dapat dicontohkan sebagai nilai IQ, mutu pengajaran, metode pengajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu statistik yang bersifat objektif, di mana statistik ini sebagai alat pencari fakta pengungkapan kenyataan yang ada. Jadi sehingga di sini dapat menentukan kebijakan sesuai fakta yang diungkapkan apa adanya tanpa melebih-lebihkan.
Kemudian yang ketiga yaitu statistik yang bersifat universal, di mana statistik di sini tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum atau secara universal. Namun secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang lainnya. Selain dari karakteristik, statistik juga memiliki jenis-jenis. Terdapat dua jenis. Yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik deskriptif diartikan sebagai statistik yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menjabarkan, maupun menguraikan data. Statistik deskriptif juga berpengaruh pada bagaimana cara menata, menyajikan, dan menganalisis data-data. Kemudian, statistika deskriptif juga bertujuan untuk memberikan ringkasan dari sampel data dan tidak menggunakan data untuk membuat kesimpulan ataupun populasi. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Sini sebagai yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan. Jadi inferensial ini bagaimana kita menarik kesimpulan tersebut yang berdasarkan dengan data yang diperoleh atau sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Dalam statistik inferensial ini dapat dilakukan sebagai generalisasi dari hal yang bersifat kecil ataupun khusus, maupun yang bersifat luas atau umum. Materi selanjutnya yaitu perbedaan statistika deskripsi dan inferensial, di mana pada deskripsi dan inferensial menurut tujuan, deskripsi yaitu dapat menyajikan data, sedangkan inferensial yaitu dapat menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan data-data tersebut. Kemudian dalam bentuk hasil akhir. Untuk deskripsi di sini yaitu dapat berbentuk tabel, grafik, maupun koefisien. Sedangkan inferensial yaitu dapat berupa kemungkinan atau probabilitas. Setelah membahas statistik berdasarkan jenisnya, di sini terdapat juga pengertian dari data, variabel, populasi, dan sampel. Apa sih pengertian data itu? Data ialah sebuah kumpulan fakta. Data juga merupakan jamak dari datum. Dari pengertian yang lain, data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi. Data juga memiliki tipe-tipe, misalkan angka bulat, angka biasa, atau angka yang berupa karakter. Pengertian data ini sangat beragam, jadi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Misalkan dalam data dalam dunia bisnis, data dalam dunia kerja, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian dari variabel. Variabel berasal dari kata bahasa Inggris yaitu variable dengan arti ubahan. Jadi, variabel di sini adalah gejala yang dapat diubah-ubah atau gejala yang tak tetap. Jadi, berubah-ubah terus. Kemudian pengertian dari populasi dan sampel.
populasi di sini ialah berupa wilayah, generalisasi berupa subjek ataupun objek yang diteliti untuk dipelajari atau diambil. Kemudian sampel di sini sebagian dari populasi yang diteliti. Jadi populasi dan sampel ini berkaitan keduanya, saling berkaitan dengan satu sama yang lain. Kemudian materi yang kelima yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel di sini sebagai alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom ataupun baris. Juga terdapat susunan data yang dikelompokkan menurut kategori tertentu. Jadi tabel di sini wajib berbentuk kolom dan baris. Namun sudah ditentukan kelompok-kelompoknya. Tabel distribusi frekuensi ini juga terdapat di dalamnya angka-angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran ataupun pembagian frekuensi dari variabel-variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Kemudian tabel distribusi frekuensi ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, dan yang kedua data kelompok, dan yang ketiga relatif, dan yang keempat kumulatif. Di mana berikut contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, distribusi frekuensi data tunggal ini di dalamnya disajikan berupa angka-angka yang tidak dikelompokkan atau yang bersifat tunggal. Kemudian yang kedua yaitu data kelompok. Data kelompok di sini di dalamnya dapat disajikan dengan angka yang dikelompokkan, namun tidak berbentuk tunggal. Kemudian yang ketiga yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini dinyatakan sebagai bentuk persentase. Contohnya sebagai berikut. Namun yang keempat yaitu distribusi frekuensi kumulatif, di mana di dalamnya menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas ataupun di bawah yang tertentu dalam satu interval kelas. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi rata-rata, modus, dan median maupun modus. Jadi ukuran pemusatan data di sini yaitu nilai yang menyatakan letak data, di mana letak data tersebut. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekumpulan data. Biasa disebut dengan L set of data. Contohnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Kemudian rata-rata ini ataupun mean dapat digunakan sebagai sebaran data yang merata atau nilai antara yang satu dengan data yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang kedua itu median. Median ini yang terletak di bagian tengah dari sekumpulan data yang telah ditentukan. Jadi nilai median ini dapat dipengaruhi sebagai banyaknya pengamatan dan tidak tergantung pada besarnya nilai pengamatan, walaupun nilainya yang
sangat ekstrim ataupun tinggi. Untuk contoh median ini terdapat pada layar PPT. Selanjutnya, modus. Modus di sini diartikan sebagai nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data tersebut. Biasanya modus ini hanya digunakan sebagai deskriptif karena nilai modus ini tidak mempertimbangkan distribusi data. Contohnya dapat dilihat pada layar. Nah, setelah kita mempelajari materi dari ukuran pemusatan data yang terdiri dari median maupun modus, maka kita lebih mengetahui ataupun selalu mencari contoh-contoh agar lebih memahami bagaimana mencari median maupun modus. Kemudian setelah ukuran pemusatan data, maka terdapat juga ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data ini merupakan kedua jenis. Nah, ukuran penyebaran data ini sangat berbeda dengan ukuran pemusatan data, di mana ukuran penyebaran data juga terdiri dari 3. Yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, dan yang ketiga jangkauan interkuartil. Nah, ketiga ini masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Di mana yang pertama jangkauan. Jangkauan ini yaitu selisih antara nilai data yang terbesar dengan nilai data yang terkecil. Kemudian kuartil. Kuartil yaitu pengelompokan data statistik yang menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi setiap bagiannya ini disamaratakan, namun terbagi menjadi 4. Kemudian jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini diartikan sebagai selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi dengan memiliki suatu penelitian di mana mencari dengan kuartil atas dan kuartil bawah yang memiliki perbedaan. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata ini yaitu simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku ini nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Kemudian desil. Desil ini yaitu nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar atau yang sama rata. Kemudian persentil. Persentil yaitu nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar atau sama rata bagian tersebut. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.